Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita mau beribadah, kita mau mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Hari Minggu adalah hari yang istimewa, hari yang spesial untuk kita, karena ini adalah hari yang Tuhan jadikan, hari yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita boleh mau bersekutu bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita akan memulai ibadah kita naikkan bersama pujian dari Kidung Jemaat 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Puji nama Tuhan. Mohon kesediaan Bapak Pendeta untuk mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menabiskan ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari Sabat, hari perhentian yang Tuhan sediakan. Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami selama 1 minggu terakhir, menyertai kami di setiap perjalanan kami, di setiap aktivitas kami. Pagi ini kami datang kepadamu dengan hati yang melimpah dengan syukur. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami berkenan di hati-Mu, menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan-Mu. Dan kami semua semakin dekat dengan Tuhan, semakin hidup mengasihi Engkau. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah senantiasa bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera dari Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai setiap saudara, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan menaruh percaya kepada Yahweh.
sebab dia akan seperti pohon yang ditanam di dekat air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi aliran air, dan tidak akan takut ketika panas datang, dan daun-daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada masa kekeringan, dan yang tidak akan berhenti menghasilkan buah. Puji nama Tuhan. Biarlah di dalam hidup kita senantiasa menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, berharap akan kekuatan Tuhan, karena firman Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa jika kita mengandalkan Tuhan, mengharapkan kekuatan daripada Tuhan, pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan itu baik. Kita akan bermazmur bersama dari Mazmur pasal 1 sebagai bagian dari puji-pujian kita, Mazmur pasal 1, dan Shane akan memimpin pembacaan bagi kita. Mazmur pasal 1. Baik, saya akan membacakan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Diberkatilah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik, tidak mengikuti jalan orang berdosa, dan tidak berkumpul dalam lingkungan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya hanya pada Taurat Yahweh, dan merenungkannya siang dan malam. Ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu, dan semua yang ia kerjakan akan sukses. Tidak demikian dengan orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Oleh sebab itu, orang fasik tidak dapat bertahan dalam penghakiman. Demikian juga orang-orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Yahweh mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Amin. Terima kasih, Shane. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan senantiasa menjadi kesukaan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita kembali menaikkan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku, sebagai pujian kita untuk persiapan mendengarkan dan kita mau merenungkan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Puji nama Tuhan. Doa dan pemberitaan firman Tuhan kami serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih buat pagi ini, kami bersyukur kami diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang bijaksana, yang mengerti apa yang sedang terjadi dalam dunia kami, dan juga apa yang Tuhan perintahkan untuk kami kerjakan, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang bijaksana. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu disampaikan pada pagi ini. Urapilah setiap kami anak-anak-Mu. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi ini kita akan bersama-sama membahas, ya, ini satu topik yang penting saya kira, ya, karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang sangat plural, ya, sangat beragam, ya, itu ada beragam bangsa itu biasa, ya kan, ya, itu bangsa-bangsa itu beragam, ya, itu suku bangsa beragam, kemudian bahasanya begitu banyak, ya, lalu kemudian itu pola pikir begitu banyak, ya. Nah, tetapi kita akan melihat, ya, ini mengenai atau dalam kaitan dengan keyakinan, ya, bahwa dalam dunia kita ini ada begitu banyak keyakinan, ya, ada begitu banyak keyakinan. Bahkan di dalam satu agama atau satu keyakinan aja itu bisa berbeda-beda, ya, itu bisa ada hal-hal yang berbeda, ya. Kami itu di grup para alumni dari Institut Injil Indonesia, jadi semua pendeta-pendeta, ya, mulai dari yang masih muda sampai ada yang sudah umur 70-80 tahun, ya, ada 1000 lebih itu. Kami sedang mendiskusikan satu isu, ya, satu isu yang viral, ya, ini saat ini, ya, di mana ada seorang pendeta dari gereja besar, ya, namanya pendeta ES, ya, itu pendeta Erastus Sabdono yang biasa tampil di TV juga, ya, kemudian dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat, dia bilang, ya, yang juru selamat itu adalah
itu Yahweh atau Bapa Yahweh. Ya, nah jadi Yesus itu dia adalah manusia di mana Bapa Yahweh berdiam dalam dirinya, kemudian melaksanakan aksi penyelamatan. Ya, tapi sebetulnya juru selamat itu dia bilang adalah Bapa Yahweh. Wah, itu jadi pembicaraan yang sangat ramai. Ya, bahkan dia menyebut Yesus itu bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Bapa Yahweh. Ya, nah jadi ini satu isu yang apa, bahwa di dalam kekristenan sendiri ya itu ada banyak sekali beragam eh, yang namanya perdebatan, ya itu seperti itu. Nah, tapi kita tidak akan membahas itu, ya kita akan membahas itu topik mengenai pluralisme ya atau universalisme, ya. Nah, tetapi saya mau menyampaikan bahwa kita hidup di dalam satu dunia yang sangat beragam, ya. Jadi dunia kita ini itu sangat beragam sekali, ya, itu keyakinan-keyakinannya beragam, bahkan di dalam satu agama pun orang bisa berbeda-beda, ya. Makanya kemudian ini juga sedang viral ini kan isu mengenai pesantren Al Zaitun, ya, itu Panji Gumilang, ya. Panji Gumilang eh, apa itu dituduh ya oleh Majelis Ulama Indonesia dan banyak mazhab dari Islam lainnya sebagai itu tokoh yang sesat, ya. Nah, jadi pesantrennya itu sesat, ya. Lalu sampai kemudian dia diperiksa oleh Bareskrim Polri, ya itu Mabes Polri, ya. Tapi kemarin itu beritanya itu Panji Gumilang dia menuntut ya MUI, ya dia mensomasi MUI dan juga wakil MUI, ya itu telah mencemarkan nama baiknya karena dia dituduh sebagai komunis, ya. Nah, jadi Anda bisa melihat ya bahwa di dalam tiap-tiap keyakinan, di dalam tiap-tiap agama pun, ya itu ada perbedaan-perbedaan, ya. 2 minggu lalu saya sudah menjelaskan ya satu topik mengenai apakah Alkitab itu, ya, dan saya ada mengutip pernyataan dari Doktor itu pendeta Dr. Yohanes Rahmat, ya dari GKI tapi sudah dipecat. Kemudian buku yang ditulis oleh Profesor Wismoy Diwahono, ya, yang juga kontroversial. Nah, jadi kita melihat bahwa ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar doktrin itu dengan benar. Ya, kita harus belajar doktrin dengan benar. Ya, kita harus membuka wawasan kita supaya kita tidak gampang ditipu daya. Ya, kita tidak gampang ditipu daya ya karena ini penipuan di dalam dunia ini tuh luar biasa, Saudara. Ya. Nah, kita hari ini akan membahas ya satu topik yang saya beri judul pluralisme, pluralitas dan universalisme. Apa ini? Ya, pluralisme, pluralitas dan universalisme. Nah, apa artinya pluralisme? Ya, pluralisme itu apa sih? Ya. Nah, pluralisme itu adalah sebuah faham ya. Jadi kalau itu sebuah kata itu di belakangnya ada apa? Eh, itu sebutan isme ya atau kata isme itu artinya ya itu artinya faham atau ajaran, ya. Jadi pluralisme itu adalah sebuah faham atau ajaran yang mengakui keberagaman agama-agama di dunia, ya termasuk di Indonesia, dan meyakini bahwa setiap agama pada dasarnya baik dan memimpin kepada satu tujuan atau satu Tuhan, ya. Jadi orang yang mengatakan bahwa saya seorang yang pluralis karena saya berpegang pada faham atau ajaran pluralisme, ya biasanya memang mereka ini jadi orang-orang yang sangat toleran, ya, dan bisa menerima itu keberagaman, ya. Nah, jadi mereka mengakui keberagaman agama-agama, bahwa dalam dunia ini ada banyak agama-agama. Kemudian bukan hanya itu, dia juga meyakini, ya, jadi bukan hanya dia mengakui, tapi dia meyakini bahwa setiap agama itu pada dasarnya baik dan memimpin kepada satu tujuan atau satu Tuhan. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu kata agama itu artinya apa sih? Agama itu artinya tidak kacau. Ya, nah jadi orang itu beragama, ya mengikuti aturan-aturan dalam agamanya, ya supaya tidak kacau ya karena dalam agama ya
khususnya agama-agama yang diakui di Indonesia itu, ya di situ ada aturan etika, ya ada aturan moral yang harus diikuti, ya. Nah, tetapi kalau kita lihat itu keyakinan-keyakinan, ya itu agama-agama misalnya itu nenek moyang saya, ya kan? Saya ini orang Batak ya. Orang Batak itu dulu dia itu makan orang, ya kan? Itu terkenal itu makan orang. Yang dimakan itu adalah musuhnya, ya dimakan. Ya, itu makanya itu misionari yang melayani di tanah Batak yaitu Nomensen, ya. Dia juga sempat itu mau dibunuh kan. Nah, dua misionari sebelumnya Liman dan Munson sudah dibunuh dan dimakan sama nenek moyang saya orang Batak. Dimakan, ya. Nah, ini Nomensen ini begitu dia ditangkap mau dibakar begitu, ya tiba-tiba ada guntur ya seperti itu petir ya yang sangat keras ya. Lalu kemudian nenek moyang saya itu kemudian mereka berpikir wah ini kayaknya ini anak dewa ini ya. Jadi mereka itu tidak jadi membunuh dan mau memakan si Nomensen. Akhirnya dia dilepaskan ya lalu kemudian itu beberapa tahun kemudian mulai 1, 2, 3, 4 ya orang Batak mulai menjadi Kristen sampai kemudian sekarang gereja Batak itu salah satu gereja yang terbesar ya di Indonesia ya dengan jumlah itu pengikut paling banyak ya HKBP itu paling banyak ya. Nah, jadi eh, itu agama suku Batak ya itu namanya Parmalim ya itu Parmalim ada juga menyebutnya itu Parhudamdam begitu ya. Nah, jadi itu masih ada unsur kanibalisme di situ ya. Nah, sehingga kemudian ya puji Tuhan lah ya itu tidak ada lagi begitu ya itu sudah dihapus ya sehingga orang Batak tidak lagi makan orang ya karena mereka ya itu sudah jadi orang Kristen ada juga yang jadi Muslim ya itu beragama Islam yang juga melarang makan orang ya kan. Nah, pluralisme adalah sebuah paham atau ajaran yang mengakui keberagaman agama-agama di dunia dan meyakini setiap agama pada dasarnya baik dan memimpin kepada satu tujuan atau satu Tuhan. Ya, memang agama itu kan tujuannya kan supaya tidak kacau. Meskipun ada banyak agama, tetapi pada hakikatnya semua agama mempunyai satu tujuan, ya. Menurut orang yang mempercayai paham pluralisme. Meskipun ada banyak agama, tetapi pada hakikatnya semua agama mempunyai satu tujuan, yaitu apa? Keselamatan tubuh, keselamatan jiwa dan roh. Ya, memang itu umumnya ya. Baik itu Buddha, Hindu, ya, kemudian Islam, Yahudi, Kristen, ya, itu semua berbicara tentang keselamatan tubuh, jiwa, dan roh. Walaupun, ya, kalau kita meneliti secara dalam, ya, itu poin-poin mengenai keselamatan tubuh, jiwa, dan rohnya itu bisa berbeda-beda, ya, bisa berbeda-beda. Nah, karena itu, ya, ini adalah pandangan dari kaum pluralis, ya, yang menerima pluralisme. Karena itu, kata mereka, kita harus toleran dengan penganut agama lain dan tidak perlu mengajak-ajak orang lain untuk pindah agama. Nah, masalah dengan pluralisme ini adalah kemudian apa? Kemudian mereka mengecam ya atau melarang orang untuk ya kalau bagi Muslim itu namanya dakwah. Ya bagi orang Kristen itu disebut penginjilan. Jadi mereka melarang penginjilan. Ya, kalau di Singapura itu hukum positif di negaranya itu melarang penginjilan karena tidak boleh ngajak orang pindah agama begitu. Ya, karena mereka menganut paham pluralis, ya, itu pluralisme. Jadi harus toleran dan tidak perlu mengajak-ajak orang lain untuk pindah agama. Dan tentu ini bertentangan dengan perintah Yesus kan? Karena Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19-20 ya ayat 18 dia mengatakan segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa sekalian menjadi muridku. Ya menjadi murid Yesus. Tidak dibilang menjadi orang Kristen. Tapi menjadi murid Yesus ya. Karena ada cukup banyak juga orang Kristen.
tetapi belum atau tidak menjadi pengikut atau menjadi murid Kristus. Ya, murid itu adalah orang yang meneladani dan hidup seperti gurunya. Banyak orang Kristen hidup tidak seperti Yesus. Ya, Yesus mengatakan, pergilah jadikan semua bangsa menjadi muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ajarkanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Ajarkan mereka. Ya, ajarkan mereka untuk mengampuni musuh. Ya, ajarkan mereka untuk berkorban. Ajarkan mereka untuk memberi. Ya, memberi yang terbaik kepada orang lain. Kemudian Yesus berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu sekalian sampai kepada kesudahan zaman. Ya, itu apa? Itu adalah berbicara mengenai penginjilan. Ya, kabar baik itu harus diberitakan. Ya, kabar baik itu harus disampaikan kepada orang agar orang lain juga bisa ya menerima kabar baik. Ya, mengalami kabar baik di dalam hidupnya. Mengalami keselamatan tubuh, jiwa, dan roh yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Ya, sehingga pada hakikatnya pluralisme ini itu bertentangan ya dengan kekristenan. Ya, bertentangan. Nah, lalu kalau begitu kita itu harusnya sikapnya bagaimana? Ya, kita menolak pluralisme dalam pengertian yang mengatakan bahwa semua agama sama saja. Ya, semua agama memimpin kepada satu Tuhan yang sama. Semua agama mengajarkan kebaikan. Ya. Nah, tetapi ya kekristenan itu bukan soal ya berbuat baik. Bukan mengenai berbuat baik. Yang utama itu bukan berbuat baik. Kenapa? Karena dalam Yesaya dikatakan setiap perbuatan baik manusia di hadapan Tuhan itu seperti kain kotor. Kenapa? Karena manusia itu naturnya sudah berdosa. Dan dia tidak mungkin bisa ya mencapai Tuhan atau bertemu dengan Tuhan secara langsung. Itulah sebabnya mengapa orang Israel perlu pengantara. Pengantaranya itu adalah imam, ada imam besar. Kemudian imam besar itu pun dia tidak bisa langsung bertemu dengan Tuhan tanpa membawa darah lembu atau darah domba. Ya, yang kemudian kita tahu bahwa itu nanti merujuk kepada ya kurban Kristus di atas kayu salib. Setiap kali orang Israel berdosa kepada Tuhan, mereka harus sembelih. Ya, sembelih domba. Kalau mereka miskin itu sembelih burung tekukur atau burung merpati. Kemudian darahnya ya itu menjadi itu sarana ya, kurban itu menjadi sarana supaya mereka bisa datang kepada Tuhan. Ya, sehingga itu kekristenan ya itu menolak pluralisme. Kenapa? Betul, berbuat baik penting, ya harus. Ya, tetapi kita orang Kristen berbuat baik bukan supaya kita diselamatkan. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Perbuatan baik itu yang kita lakukan adalah buah-buah dari keselamatan kita, bukan cara untuk kita diselamatkan. Nah, tetapi di luar kekristenan, mereka berbuat baik, mereka beramal, mereka menjalankan syariat-syariat, hukum-hukum agamanya, dengan tujuan supaya dia bisa diselamatkan. Ya. Nah, tetapi itu firman Tuhan mengatakan, ya tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna, ya, dan hukum Taurat itu adalah jalan untuk orang bisa sampai kepada Tuhan. Bahkan Musa sendiri yang menerima hukum Taurat dan mengajarkan itu kepada orang Israel. Dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Ya, itu adalah perlambang dari surga. Kenapa? Karena dia pernah melanggar kekudusan Tuhan. Dia juga pernah membunuh. Dia tidak mungkin bisa mencapai Tuhan. Ya. Sehingga kemudian Kristus datang. Nah, jadi kita menolak pluralisme, paham yang mengatakan semua agama sama memimpin kepada Tuhan yang satu. Ya.
Tetapi Alkitab mengatakan tidak seorang pun bisa sampai kepada Tuhan dengan amalnya, dengan perbuatannya. Ya. Nah, tetapi kita menerima pluralitas agama. Artinya apa? Kita mengakui, ya, kita mengakui adanya keberagaman dalam hal agama. Ya, kita juga mengakui bahwa setiap manusia itu punya kehendak bebas dan dia boleh melaksanakan kehendak bebas yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Ya, Tuhan itu bukan seorang diktator. Ya, bahkan kepada bangsa Israel dia mengatakan apa? Pilihlah aku maka kamu akan hidup. Jangan kamu pergi ke Mesir, dia bilang. Jangan kamu pergi ke Syria. Ya, jangan pergi beribadah kepada ilah-ilah lain yang adalah patung-patung, tidak bisa memberikan kehidupan kepada kalian, tidak bisa menyelamatkan kalian. Ya, pilihlah aku maka kamu akan hidup, kata Tuhan. Tetapi orang Israel di zaman perjanjian lama, ya mereka memilih Baal, mereka memilih Dagon, mereka memilih dewa Ashtoreth. Ya, mereka beribadah kepada bintang-bintang. Mereka menyangkali Yahweh yang sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, sehingga hidup mereka kemudian menjadi ya jauh dari bahagia. Bahkan sampai hari ini kan, Anda lihat itu di Israel, mereka hidup aman nggak itu orang Yahudi? Tidak. Ya, mereka terus dikeliling oleh musuh-musuh, mereka tidak pernah aman. Ya, tetapi orang Yahudi menolak Yesus. Ya, mereka menolak Yesus. Mereka tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya, tidak ada Kristus di dalam hati mereka, sehingga apa? Tidak ada hati yang berbelas kasihan di dalam hati mereka kepada yang sebetulnya adalah sesama mereka kan, orang-orang, ya, itu orang-orang Palestina itu, ya orang-orang Arab. Ya, sehingga kemudian kita lihat itu terus, ya ini tadi berita tadi, ya itu PBB, ya itu kirim, itu perwakilan mengecek itu satu kamp konsentrasi yang dibom di rudal itu sama Israel sehingga banyak orang sipil yang mati. Ya, tidak ada damai di dalam hati orang yang menolak Yesus. Nah, kita menerima pluralitas agama, ya, dalam pengertian kita mengakui adanya keberagaman dalam hal agama dan juga, ya, atau pada saat yang sama kita tetap meyakini bahwa itu keyakinan saya lah yang benar. Ya, saya meyakini bahwa keyakinan saya yang benar, tidak ada jalan lain selain melalui Kristus. Tetapi pada saat yang sama, saya tetap mengasihi dan menghormati keyakinan pihak lain. Ya, orang bisa menyembah apapun. Bahkan orang bisa itu menyembah batu dan mengatakan itu adalah Tuhan saya. Ya kan? Ya, tetapi selama batu itu tidak ditimpukan kepada kita. Ya, itu selama dia tidak pakai batu itu untuk melempari saya. Silakan kamu menganggap itu batu itu adalah Tuhan. Bulan itu adalah Tuhan. Bintang itu adalah Tuhan. Silakan. Ya, karena Tuhan itu tidak menciptakan manusia seperti robot. Ya, setiap manusia diberikan kebebasan. Ya, itu kebebasan. Ya, itu pendeta Erastus Sabdono, Dr. Erastus Sabdono, itu silakan kamu mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Bapa Yahweh. Silakan kamu mengatakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Ya, yang juru selamat itu adalah Bapa Yahweh dengan pemahamanmu yang seperti itu. Ya, nah, tetapi ya, saya juga akan bikin video ya untuk menyanggah itu. Atau saya akan membuat tulisan untuk mengatakan bahwa pendapatmu itu benar. Mestinya tidak seperti itu. Ya, nah jadi orang bisa ya itu meyakini apapun ya itu selama keyakinannya itu tidak ya itu dipakai untuk melukai orang lain ya atau menghancurkan orang. Nah, jadi kita menolak pluralisme, ajaran yang mengatakan semua agama sama dan memimpin kepada satu Tuhan yang sama, tetapi kita menerima pluralitas agama.
Ya, itu beda ya. Ya, tidak menerima pluralisme, tetapi mengakui pluralitas, mengakui bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Bahwa ada banyak keyakinan dalam dunia ini, bahkan dalam kekristenan pun ada banyak perbedaan-perbedaan dalam penafsiran. Ya, jadi itu silakan Anda sendiri yang memilihnya. Ya, jemaat juga dipersilakan untuk memilih. Nah, lalu kemudian ada yang disebut sebagai universalisme. Ya, nah ini. Apakah ada hubungan antara pluralisme dengan universalisme? Nah, kalau universalisme itu apa itu? Ya, universalisme itu mengajarkan hanya ada satu Tuhan. Ya, seorang universalis dia mengatakan hanya ada satu Tuhan. Dan Tuhan yang satu itu menyatakan dirinya melalui atau di dalam agama yang berbeda-beda. Ya, jadi Tuhannya orang Muslim, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Buddha, Tuhannya orang Hindu, Tuhannya orang Konghucu, termasuk Tuhannya nenek moyang saya dulu, ya orang Batak yang beragama Parmalim, ya itu adalah sama. Ya, Tuhannya sama, karena hanya ada satu Tuhan. Dan dia telah menyatakan dirinya melalui atau di dalam agama yang berbeda-beda. Nah, sehingga ketika ada pertanyaan, apakah ada hubungan antara pluralisme dengan universalisme? Jawabannya adalah, ya, keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat. Ya, keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat. Jika pluralisme menekankan pada keberagaman agama-agama, bahwa agama-agama itu sangat beragam, kemudian mengajak agar bersikap toleran antar penganutnya, ya ini kan bagus ya, memang kita juga harus toleran ya. Nah, sebaliknya universalisme mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan, dan Tuhan yang satu itu menyatakan dirinya melalui di dalam atau di dalam agama yang berbeda-beda. Ya, nah, jadi seorang pluralis dalam pengertian menganut paham pluralisme, maka biasanya mereka juga adalah seorang universalis. Ya. Dia mengakui bahwa hanya ada satu Tuhan, dan Tuhan yang satu itu menyatakan dirinya di dalam berbagai agama. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen menyikapi paham pluralisme atau universalisme? Ya, jadi sikap kita harusnya bagaimana? Yang pertama, kita mesti ingat Tuhan Yesus mengajarkan sikap menghormati dan mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Ya, sikap hormat menghormati, mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Kita membuka Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ya, saya minta kesediaan Eli, ya. Eli tolong baca Matius pasal 22 ayat 33 sampai 40. Ada Eli di situ? Ya, silakan Eli. Oh ya. Matius 22 ayat 23. Oh, sorry. Ayat 33. Maaf, ayat 34 ya. 34 sampai 40. Oh ya. Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Ketika mendengar bahwa dia telah membungkam orang-orang Saduki, orang-orang Farisi berkumpul bersama. Salah seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya
sambil mencobai dia. Guru, manakah perintah paling utama di dalam hukum Taurat? Dan Yesus berkata kepadanya, kasihanilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan yang paling utama. Dan yang kedua, yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh isi Taurat dan kitab para nabi. Amin. Ya, terima kasih. Ya, jadi ini jelas ya, Tuhan Yesus mengatakan, ya ketika ada seorang ahli Taurat bertanya, ingin mencobai, lalu bertanya, Guru, perintah manakah yang paling utama di dalam hukum Taurat? Ya, kita tahu bahwa ada 10 perintah di dalam hukum Taurat. Ya, mulai dari apa? Jangan ada padamu ilah lain. Jangan membuat patung, hormati hari Sabat, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya, jangan berzina, jangan mencuri, hormati ayah ibumu, jangan mengingini harta sesamamu. Ya, pokoknya itu ada 10 itu kan. Nah, sehingga ahli Taurat ini mencoba Yesus. Mana yang paling utama? Ya, dan Yesus, ya kita tahu, ya Tuhan Yesus yang dia adalah Tuhan, ya kan? Ya, itu sebagai bagian dari Yahweh. Ya, Yahweh itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, dan Yahweh Sang Anak datang di dalam diri Yesus, datang ke dalam dunia dengan misi utama mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Dan Yesus berkata kepadanya, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, nah, jadi Tuhan Yesus, hukum yang pertama keempat itu bersifat vertikal, yang mengatur hubungan saya dengan Tuhan. Bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, dengan segenap pikiran kita. Dan Yesus mengatakan, inilah perintah yang pertama dan yang paling utama. Perintah yang pertama dan yang paling utama, kemudian dia mengatakan apa? Dan yang kedua yang sama dengan itu. Artinya apa? Derajatnya sama. Ya, kepentingannya sama, urgensinya sama. Yesus berkata, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh isi Taurat dan kitab para nabi. Pada kedua perintah ini. Perintah yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Ya, manusia itu dibagi dua, sesama dan diri saya sendiri ya, karena ada banyak orang yang dia tidak mengasihi dirinya. Ya, dia tidak suka dengan dirinya. Ya, dia terus-menerus hidup dalam penyesalan. Ya. Nah, jadi mengasihi Tuhan ya derajatnya ya atau levelnya itu sama dengan mengasihi sesama dan diri sendiri. Ya, itulah sebabnya mengapa firman Tuhan mengatakan tidak mungkin orang mengatakan dia mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi manusia yang dia lihat dia tidak kasihi. Dan juga kalau orang mengasihi sesama, mengasihi manusia, maka dia juga pasti akan mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi dirinya, dia juga pasti akan mengasihi Tuhan. Ya, bahkan Tuhan Yesus memberikan satu contoh yang luar biasa, bukan? Ya, kita ingat itu peristiwa itu orang Samaria, ya, itu kisah mengenai orang Samaria yang baik hati. Gitu? Ada orang dikatakan itu dirampok ya di jalan itu menuju Yeriko. Ya, kemudian dia dirampok, dipukuli babak belur, lalu dikatakan dia itu sedang sekarat itu ya, itu di jalan lewat para imam, lewat seorang imam, ya dia tidak peduli, dia meninggalkan. Kemudian ada itu orang Farisi juga lewat, dia meninggalkan.
Tapi kemudian lewat seorang Samaria, ya, dia balut lukanya, kemudian dia bawa ke penginapan, dia minta untuk dirawat sampai sembuh. Ya. Padahal orang Samaria ini, ya, mereka memiliki keyakinan yang berbeda daripada orang Yahudi, dan orang Yahudi menganggap mereka itu level atau strata yang lebih rendah. Mereka tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Ya, tetapi orang Samaria itu, ya, dia menunjukkan sikap, ya, walaupun yang dirampok itu adalah seorang Yahudi bukan sesamanya, ya, tetapi dia tolong. Ya, nah sehingga seperti itulah sikap kita kepada sesama kita. Ya, siapapun dia, apapun agamanya, apapun keyakinannya, ya, kita harus menghormati orang itu. Kita harus mengasihi semua orang. Ya, bukan hanya apapun keyakinannya, ya, itu tapi apapun rasnya. Ya, karena kan tidak ada manusia yang bisa memilih untuk jadi orang apa, benar nggak? Anda tidak bisa memilih jadi orang Rote, menjadi orang Batak, menjadi eh, itu orang apapun. Ya, Anda tidak bisa memilih. Anda tidak bisa bilang, aduh, kenapa kok aku tidak menjadi orang Perancis saja ya? Kenapa aku lahir jadi orang Indonesia? Nggak bisa milih kita. Ya, semua itu ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Ya, sehingga kita harus menyuarakan ini. Ya, sikap hormat, menghormati dan mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Ya, inilah hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana kita menyikapi paham pluralisme dan universalisme. Ya, kita tahu bahwa manusia ini, ya, mulai terserak, ya, menjadi banyak, ya, kemudian bahasanya jadi begitu banyak. Ya, setelah apa? Peristiwa Menara Babel, ya kan? Menara Babel adalah satu peristiwa di mana manusia ingin bersatu. Ya, manusia ingin bersatu. Ya, coba kita lihat itu. Ya, manusia ingin bersatu itu seperti apa? Ya, sebetulnya apa yang mereka rancangkan di situ? Kenapa mereka ingin bersatu? Ya, sebetulnya itu adalah penyatuan untuk melawan Tuhan. Ya, saya akan bacakan untuk kita. Kejadian 11 ayat 1. Adapun seluruh bumi itu satu bahasanya dan satu logatnya. Terjadilah dalam perjalanan mereka dari timur dan mereka menemukan lembah di tanah Sinear. Ya, ini di Irak. Ya, di Irak sekarang. Maka menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya dengan sempurna. Dan bagi mereka batu bata itu sebagai batunya, dan aspal itu sebagai perekatnya. Mereka berkata, marilah kita membangun sebuah kota dan sebuah menara yang puncaknya di langit. Dan membuat bagi kita suatu nama, supaya kita jangan tercerai-berai ke seluruh bumi. Ya, sebetulnya yang mereka rencanakan apa sih ini? Membangun sebuah kota dan sebuah menara yang puncaknya di langit. Ya. Memangnya itu mereka tidak tahu bahwa tidak mungkin mereka bisa membangun sebuah bangunan itu sampai di langit. Langit itu jauh banget kan? Ya, jutaan kilometer itu. Nggak mungkin kan? Nah, tapi ini berbicara tentang apa? Dari penemuan arkeologi Menara Babel, itu Menara Babel itu ditemukan loh. Sampai sekarang masih ada. Ya, para arkeolog di bagian atas mereka menemukan zigurat-zigurat. Jadi itu adalah semacam tempat-tempat untuk penyembahan kepada dewa langit, bintang-bintang. Jadi sebetulnya ini adalah usaha manusia untuk melawan Tuhan. Mereka membangun satu sistem keyakinan bikinan mereka sendiri. Ya, mereka tidak mau tercerai-berai, mereka ingin bersatu, tetapi bersatu untuk apa? Melawan Tuhan. Ya, bersatu untuk menentang Tuhan. Kemudian mereka mengatakan, dan membuat bagi kita suatu nama. Mari kita bikin nama untuk kita sendiri. Artinya apa? Ya, mari kita declare. Ya, mari kita buat sebuah monumen bahwa kita ini adalah satu bangsa yang hebat. Ya, bangsa di atas segala bangsa.
kita buat suatu nama. Nanti kalau Anda memperhatikan, Anda akan lihat ayat 12, Tuhan ketika Yahweh memanggil Abram, ya, dan memerintahkan dia untuk pergi meninggalkan negerinya, sanak saudara, ya, Tuhan katakan, keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan sendiri yang mengatakan, Tuhan sendiri yang menjanjikan, Tuhan sendiri yang berinisiasi, aku akan membuat engkau Abraham menjadi apa? Suatu bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati mereka yang memberkati engkau dan mengutuk mereka yang mengutuk engkau, dan karena engkau semua kaum di muka bumi akan diberkati. Anda perhatikan ini. Aku, kata Tuhan, akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku yang akan memberkati engkau. Aku, kata Tuhan, Tuhan sendiri, yang akan membuat namamu masyhur. Aku yang akan menjadikanmu berkat. Tapi kalau Anda lihat ayat 11, ini pasal 11, mereka bilang apa? Marilah kita membuat, ya kan? Kita yang buat, bukan Tuhan yang buat. Marilah kita membuat batu bata, membakar dengan sempurna. Kemudian, marilah kita membangun, ayat 4, marilah kita membangun sebuah kota dan sebuah menara yang puncaknya di langit, dan membuat bagi kita suatu nama. Ya. Jadi ini adalah apa? Usaha manusia. Dan usaha manusia itu pasti gagal. Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ya, jadi kalau kita berusaha membangun dengan kekuatan kita sendiri, itu pasti gagal. Tapi kita belajar Abram, kemudian nanti muncul Ishak, Yakub bangsa Israel, dan nanti keselamatan di dalam Kristus. Itu diinisiasi, itu dilakukan oleh Tuhan. Dan apa yang Tuhan bangun, itu pasti terjadi. Apa yang Tuhan kerjakan, itu pasti terjadi. Nah, jadi ini hal yang penting ya untuk kita ingat. Ya, peristiwa Menara Babel mengingatkan kita bahwa pada permulaannya manusia adalah satu, tetapi dosa membuat perpecahan yang masif. Dosa membuat perpecahan yang masif. Perpecahan itu tidak hanya dari segi bahasa manusia yang menjadi semakin banyak, tetapi juga kepercayaan atau agama mereka. Ya, agama itu apa? Agama adalah usaha manusia mencapai Tuhan. Kekristenan itu bukan agama. Karena kekristenan yang sejati itu bukan usaha manusia. Kekristenan adalah karena kita tidak bisa mencapai Tuhan. Tuhan yang datang untuk mencapai. Kita tidak sanggup menjangkau Tuhan. Tapi Tuhan yang datang menjangkau kita. Ya, makanya kita sebagai anak-anak Tuhan ya, hidup itu harus penuh dengan penyerahan. Ya, penuh dengan penyerahan. Ya, berserah kepada Tuhan. Ya, tapi saat yang sama kita melakukan yang terbaik. Ya, harus selalu lakukan yang terbaik, belajar sebaik-baiknya. Bekerja sebaik-baiknya, jangan bekerja karena upah. Ya, kualitas pekerjaan kita itu harus selalu kita buat yang terbaik. Ya, ini yang lagi KKN ini di Gunung Kidul, berikan yang terbaik. Ya, itu buat sejahtera itu. Ya,
Itu penduduk di desa Botolor, Botodayaan itu yang di Kecamatan Rongkop. Ya, sejahterakan mereka. Ya, buat yang terbaik. Supaya nama Tuhan juga boleh dikenal di sini. Jadi ini peristiwa Menara Babel ya. Inilah cikal bakal ini. Ya, kemudian munculnya pluralisme, kemudian munculnya universalisme. Ya, usaha manusia untuk mencapai itu. Nah, yang ketiga, bagaimana kita menyikapinya? Ini penting, ya. Ini penting kita ingat. Bahwa Alkitab itu tidak dimulai dari kisah mengenai Abraham. Siapa Abraham? Abraham itu adalah nenek moyang para penganut agama monoteisme. Yahudi, Kristen, Islam itu mengakui Abraham ya sebagai nenek moyangnya mereka, ya kan? Nah, tetapi Alkitab itu tidak dimulai dari dengan kisah mengenai Abraham ya. Kisah Abraham itu baru muncul di Kejadian pasal 12. Ya, padahal kalau kita melihat sejarah, itu Adam dengan keturunannya sampai peristiwa Menara Babel itu sudah berlangsung ribuan tahun. Ya, nah, tetapi Alkitab tidak dimulai dari kisah mengenai Abraham, nenek moyang para penganut agama monoteisme. Tetapi Alkitab dimulai dari kisah apa? Kisah penciptaan. Kisah Adam dan Hawa. Siapa Adam dan Hawa? Nenek moyang seluruh umat manusia. Ya, Adam dan Hawa itu nenek moyang bukan hanya orang Kristen, Yahudi, dan Islam. Dia juga nenek moyang orang Hindu, Buddha, Konghucu, ya itu Parmalim dan agama-agama lainnya. Ya, termasuk sekte-sekte, ya Ahmadiyah dan sebagainya. Ya, Adam dan Hawa, nenek moyang seluruh umat manusia. Ya, implikasinya apa? Implikasinya kita mengakui betul hanya ada satu Tuhan. Betul hanya ada satu Tuhan. Ya, satu Tuhan sebagai pencipta langit, bumi, dan segala sesuatu. Ya. Tetapi bahwa pemahaman akan Dia ya telah dirusak oleh dosa, sehingga tidak mungkin orang ya dengan agama yang dibuat oleh manusia bisa mencapai Tuhan. Ya, itulah sebabnya kalau kita membaca Alkitab, ya Kejadian sampai Wahyu itu adalah wahyu dari Tuhan. Ya, itu diinspirasikan oleh Tuhan. Tuhan memakai Musa, Tuhan memakai para penulis itu Alkitab. Ya, Tuhan memakai para nabi, Tuhan juga memakai para rasul untuk menuliskan kisah-kisah ya di dalam Perjanjian Lama mulai Kejadian sampai dengan kitab Wahyu itu adalah orang-orang yang diinspirasikan oleh Tuhan, dikendalikan oleh Roh Kudus, dipengaruhi oleh Roh Kudus dalam kondisi sadar mereka menulis ya kisah-kisah bagaimana Tuhan bekerja dalam ruang dan waktu dalam sejarah peradaban manusia mulai Adam sampai dengan nanti segala sesuatu ini akan disudahi ya itu selesai ya. Jadi Alkitab kita ingat ya ini menarik sekali tidak dimulai dari kisah Abraham ya nenek moyang orang beriman nenek moyang orang percaya ya tetapi kisah Adam dan Hawa nenek moyang seluruh umat manusia. Dengan kata lain apa? Sebetulnya Tuhan itu ya, dia itu universalis. Dia itu sosok yang universalis. Karena dia adalah pencipta alam semesta, laut, dan segala isinya. Dia itu adalah pencipta alam semesta, laut, dan segala isinya. Ya, dan dia adalah Tuhan untuk semua orang. Dan dia mengasihi semua orang. Ya, tapi kita perlu mengingatkan setiap orang bahwa mereka tidak bisa datang kepada Tuhan
dengan usahanya. Mereka harus membaca Alkitab, ya, dan bisa menemukan sendiri, ya, bahwa Tuhan sudah datang dan mencapai manusia di dalam Yesus Kristus. Yang keempat, sikap kita. Hadirnya dosa ke dalam dunia adalah penyebab mengapa muncul begitu banyak agama atau kepercayaan. Ya, mengapa? Karena hati manusia rindu untuk kembali kepada Tuhan. Ya, Tuhan itu menaruh di dalam hati setiap orang. Ya, siapapun dia, bahkan termasuk dia itu ateis, termasuk dia agama suku. Ya, kalau Anda membaca, ada satu buku yang bagus sekali, ditulis oleh seorang misionari, ya puluhan tahun beliau melayani di Papua. Ya, namanya, dia dari Kanada, ya, itu dia namanya Don Richardson. Ya, saya pernah ketemu dia di Singapura. Waktu saya kuliah di sana, dia menyampaikan seminar. Dan dia menulis sebuah buku yang bagus sekali, judulnya Kerinduan kepada Allah yang Hidup. Bagus sekali. Ya, dia menjelaskan bagaimana bahkan di dalam agama-agama suku sekalipun ada kerinduan untuk kembali kepada Tuhan. Ada kerinduan untuk mencapai Tuhan. Ya, mengapa? Karena Tuhan menaruh di dalam hati setiap manusia, ya, kerinduan, ya, supaya rohnya itu bisa kembali kepada Tuhan, bisa bersatu kembali kepada Tuhan. Ya, dan satu waktu kita akan mengalaminya secara sempurna. Kita sudah mengalaminya di dunia ini, kan? Ya, waktu kita percaya Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat, Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Tuhan sekarang ada dalam diri saya. Ya, itulah sebabnya kemudian Roh Kudus itu yang menuntun saya. Ya, ini saya bisa tahu ini dosa, ini bukan dosa. Lalu saya berusaha untuk menjalani, ya, itu jalan yang benar. Nah, tetapi itu belum sepenuhnya. Kenapa? Karena kita masih tinggal di dalam daging, ya, tubuh kita ini. Ya, tapi tubuh kita ini semakin lama akan semakin, ya, berkurang, mengalami degradasi, rusak. Lalu kemudian kita mati. Ketika kita mati, tubuh kita ini akan menjadi tanah, debu kembali menjadi debu. Ya, tapi roh kita ini akan kembali kepada Tuhan. Roh kita kembali kepada Tuhan dengan membawa apa? Cermin dari jiwa kita. Pikiran, perasaan, keinginan yang membentuk saya seperti saya sekarang. Ya, itu jiwa saya. Jadi ketika saya pergi ke kekekalan, di kekekalan saya akan mengenal diri saya seperti saya di bumi ini, tetapi sudah di dalam kemuliaan. Tidak lagi terikat dengan kematian, tidak lagi terikat dengan dosa, tetapi di dalam kesempurnaan. Dan saya akan bertemu dengan Tuhan untuk selamanya. Di dalam kemuliaannya, untuk selama-lamanya. Ya, di dalam hadiratnya untuk selama-lamanya, di dalam sukacitanya untuk selama-lamanya. Ya, dan itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Ya, dan itulah yang Tuhan nyatakan kepada kita. Ya, makanya 2 minggu lalu saya menjelaskan apa sih Alkitab itu. Alkitab adalah buku mengenai the history of redemption. Ya, Alkitab adalah buku mengenai sejarah penebusan. Dimulai dengan kisah apa? Kisah penciptaan, supaya kita tahu bahwa kita ini ada dalam dunia ini bukan secara kebetulan, tetapi Tuhan yang menginisiasi, Tuhan yang mengadakannya. Lalu kemudian bagian yang kedua yang sangat penting, Kejadian pasal 3. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sehingga kita bisa tahu bahwa akar mula, ya, dasar dari semua permasalahan dalam hidup manusia itu apa? Adalah dosa. Dosa, inilah satu-satunya masalah dalam hidup manusia. Bukan kemiskinan, bukan kebodohan, bukan. Ya, bukan kurangnya pendidikan, bukan. Tetapi masalahnya adalah dosa. Ya, makanya satu bangsa di mana mereka, ya, itu mayoritas penduduknya percaya kepada Yesus. Semakin dia percaya kepada Yesus,
Ya, itu semakin dia mengerti bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka semakin sejahtera bangsa itu. Ya kan? Coba aja Anda lihat. Ya, Anda bisa lihat apa yang saya maksud. Anda bisa mengerti apa yang saya maksud. Ya, dosa itulah satu-satunya masalah dalam hidup manusia, dan sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah menjanjikan penebusan. Tuhan berkata kepada iblis, ya, keturunan dari manusia, keturunan dari Hawa akan meremukkan kepalamu, akan meremukkan pekerjaan, tetapi engkau akan meremukkan tumitmu. Ya, Kristus mati di atas kayu salib. Ya, tetapi karyanya meremukkan pekerjaan iblis, yang menghancurkan, menyelesaikan masalah dosa, hingga kemudian kita bisa dilahirkan kembali sama seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Ya, hadirnya dosa ke dalam dunia membuat manusia rindu kembali kepada Tuhan. Yang kelima, rencana Tuhan adalah untuk menebus manusia melalui karya Kristus di kayu salib. Ya, menebus manusia melalui karya Kristus di kayu salib. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, meski kita mengakui ada banyak agama atau kepercayaan dan harus bersikap toleran, ya, jadi tadi seperti saya katakan, kita mengakui pluralitas. Ya, itu sebuah keniscayaan. Ada banyak agama, ada banyak keyakinan di dalam dunia ini. Kita akui itu, ya, kita harus saling menghormati, ya, tidak boleh memaksa orang. Ya, memang di dalam kekristenan kan tidak bisa kan orang memaksa. Bahkan Tuhan sendiri tidak bisa memaksa kita atau memaksa seseorang untuk menjadi pengikutnya. Ya, Tuhan tidak bisa memaksa orang Israel untuk hanya menyembah Dia, nggak bisa. Ya, karena Tuhan tidak menciptakan manusia itu seperti robot tanpa kehendak bebas. Kita semua memiliki kehendak bebas. Karena itu hati-hati, saudara. Karena Tuhan memberikan kehendak bebas kepada saya, maka saya harus hati-hati menggunakan kehendak bebas saya itu. Supaya tidak salah, makanya harus berdoa. Harus selalu datang kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal yang kita ragu, ya, satu keputusan yang harus kita ambil, saya mau harus bikin apa, dan kita bingung, kita nggak tahu, datanglah kepada Tuhan. Kemudian minta, Tuhan, saya mohon Roh Kudus-Mu memimpin saya, menuntun saya, supaya saya tidak terombang-ambing ke sana. Ya, supaya saya bisa berjalan menurut jalan-Mu. Karena apa? Kalau hidup kita ini berjalan di jalan Tuhan, pasti hidup kita ini akan baik-baik saja. Mengapa orang misalnya, satu bangsa, seorang pemimpin misalnya, hidupnya kacau balau? Ya karena apa? Tidak dipimpin oleh Tuhan. Tidak dekat dengan Tuhan. Tidak tanya-tanya Tuhan. Ya, harus selalu tanya-tanya Tuhan. Ya, jadi kita mengakui ada banyak agama, kepercayaan, dan harus bersikap toleran. Kita mengakui pluralitas keberagaman, tetapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus memproklamasikan kepada dunia bahwa keselamatan sejati hanya ada di dalam dan melalui Tuhan Yesus. Tidak ada cara lain. Saya harus katakan kepada siapapun, kalau kau mau hidup kekal, kalau kau mau dosamu diampuni, kalau kau mau masuk surga, kamu harus percaya kepada Yesus. Tapi saya tidak bisa memaksa dia menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Dia harus memutuskan sendiri, dia harus membuka hatinya dan mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya. Ya, kita ayat penutup kita membaca Yohanes 3 ayat 13 sampai 21. Ya, minta Ibu Pendeta bisa membaca bagian ini. Yohanes pasal yang ketiga.
Ya, Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Yohanes 3 ayat 13 sampai 21. Firman Tuhan, tidak seorang pun naik ke surga kecuali Dia yang turun dari surga, yakni Anak Manusia yang ada di surga. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, begitu pula Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Elohim mengutus putranya ke dunia tidak untuk menghukum dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan olehnya. Siapa yang percaya kepadanya tidak dihukum, tetapi siapa yang tidak percaya, ia sudah dihukum karena ia tidak percaya kepada nama Putra Tunggal Elohim. Dan inilah hukuman itu, bahwa terang sudah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang itu, karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab setiap orang yang melakukan kejahatan, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu supaya perbuatannya tidak kelihatan. Tetapi orang yang melakukan kebenaran, ia datang kepada terang itu, sehingga perbuatannya dapat dinyatakan karena dilakukannya di dalam Elohim. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi jelas sekali ya. Di sini dikatakan tidak seorang pun naik ke surga kecuali Dia yang turun dari surga, yakni Anak Manusia yang ada di surga. Ya, itu siapa itu anak manusia? Itulah Yesus. Ya, yang sudah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan. Kiranya apa yang kita dengar, kita renungkan, membuat kita jadi lebih paham ya apa yang terjadi dalam dunia kita saat ini, dan kita tidak terombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran dunia yang merusak. Kita akan berdoa, menaikkan doa syafaat kita. Sebelumnya saya bertanya, apakah ada yang ingin didoakan secara khusus? Baik, kalau tidak ada, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman. Kami diingatkan betapa penting kami hidup saling menghargai satu sama lain, bersikap toleran dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kami, dan tetap mengasihi mereka. Juga saat yang sama Tuhan ingatkan bahwa kami adalah surat Kristus yang terbuka. Kami harus meneladankan Kristus untuk dilihat oleh orang banyak. Bahkan pada saat-saat tertentu kami harus menceritakan kasih Kristus kepada orang lain supaya mereka boleh diselamatkan. Karena Alkitab mengatakan tidak seorang pun yang telah datang dari surga kecuali Anak Manusia. Dan engkau juga sudah kembali ke surga. Dan engkau sendiri yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Biarlah Tuhan kebenaran firman ini selalu kami pegang, juga kami ajarkan kepada anak-anak kami, sehingga mereka hidup berbahagia. Tidak hanya dalam dunia ini, tetapi juga di kekekalan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa bagi bangsa kami, berkati bangsa kami. Khususnya tahun depan kami akan menghadapi pemilihan presiden, juga pilkada-pilkada dan pemilihan anggota legislatif. Tuhan karuniakan suasana yang tenang, damai di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan memberkati pemerintah saat ini, sehingga mereka bisa menyelesaikan pemerintahan dan tugas-tugas mereka dengan sebaik-baiknya, dan kemajuan sungguh boleh terjadi
atas seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa bagi gerejamu, berkati gerejamu di segala tempat. Tuhan tolong supaya tetap menyuarakan suara kenabian. Karena sekarang juga tidak sedikit kami mendengar gereja-gereja, bahkan hamba-hamba Tuhan yang mulai meninggalkan Alkitab, bahkan mulai menyangkali Alkitab. Hidup tidak benar. Kami berdoa Tuhan supaya gereja-gereja Tuhan Engkau didik agar mereka tetap menyampaikan suara kebenaran, suara kenabian. Kami berdoa untuk setiap kami dalam pekerjaan, berkati pekerjaan kami. Tuhan tolong supaya kami dapat bekerja dengan baik dan juga dapatkan promosi-promosi dalam pekerjaan kami, kenaikan-kenaikan baik dalam jabatan maupun pangkat, juga secara ekonomi, gaji kami juga boleh dinaikkan semua, hingga kami hidupnya juga semakin sejahtera. Kami berdoa Tuhan buat semua anak-anak kami dalam masa studi mereka, berkatilah studinya. Terima kasih buat anak-anak kami yang sudah diterima di perguruan tinggi. Untuk Joseph dan Uis, kami bersyukur berkati mereka senantiasa memasuki perkuliahan yang baru. Semua anak-anak kami yang masih studi di level TK, SD, SMP, SMA, Tuhan berkati agar mereka pun dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Berkati orang tua kami dimanapun mereka berada. Dalam masa tua mereka, Tuhan lawat mereka. Berikan kesehatan. Kami berdoa untuk Shen yang saat ini masih KKN di Dusun Botolor, Boto Dayaan di Kecamatan Rongkop, Gunung Kidul. Tuhan tolong dia yang sedang berusaha untuk membangun kehidupan dan ekonomi masyarakat di sana melalui ternak kambing, penanaman indigo vera, dan juga melalui fermentasi serintil. Tuhan tolong supaya apa yang dia bagikan sungguh-sungguh boleh merubahkan lahan-lahan pertanian yang ada di sana dan membuat masyarakat di sana lebih sejahtera lagi. Terima kasih Bapak, berkati Shen dan lebih kurang 1.200 para mahasiswa-mahasiswi dari Sanata Dharma. Biarlah keberadaan mereka benar-benar menjadi pendobrak bagi jemaat, bagi warga yang ada di daerah. Mereka sungguh-sungguh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Kami bersyukur dan kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh, Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Tuhan yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini
Kita mau memasuki minggu yang baru yang Tuhan sudah sediakan bagi kita di hadapan kita, dan biarlah kita mau menjalani hari-hari di hadapan kita dengan penyertaan dan penguatan dari Tuhan. Sebelum kita akan menerima berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, mari kita menaikkan pujian sebagai penutup kekuatan hatiku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau perisai di dalam hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai, 'Damai, 'sejahtera.
Amin. Mari kita bersaat teduh. Amin. Demikian Bapak Ibu ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.